meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, yaitu kita orang, mengatakan. Tujuannya adalah takmil ma'asyihim wa ma'adihim. Tujuan petunjuk itu menyempurnakan hidup kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat, dengan mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara ibadah kepada Allah dan untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan. Dan mereka kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya rasul dan para nabi dipegangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Mu'jizat adalah suatu khariqul adah, suatu yang di luar kebiasaan manusia. Ada berapa suatu yang luar dari kebiasaan manusia? Ada berapa? Ada berapa suatu yang di luar kebiasaan manusia? Ada 5. Yang pertama, irhasad, diberikan kepada mereka sebelum mereka diangkat jadi nabi dan rasul. Yang kedua, mukjizat, diberikan kepada nabi dan rasul. Yang ketiga, karamah, diberikan kepada para wali-walinya Allah. Yang keempat, maunah, diberikan kepada mukmin muslim. Yang kelima, istidrat, diberikan kepada orang muslim fasik, tukang maksiat, atau kepada orang kafir. Itu semua adalah khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Mungkin bahasa kita adalah kekuatan super, mengatakan. Artinya ada orang-orang yang seperti itu. Kita lihat saja, kita wajib meyakini hal tersebut. Artinya seperti sihir, ada tidak? Ada, wajib kita yakini, dikatakan. Sihir itu ada, wajib kita yakini. Tapi itu namanya apa? Istidraj, dikatakan. Istidraj, dikatakan. Itu hal yang biasa, itu hal yang biasa, dikatakan. Dan juga apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi dan rasul mukjizat? Tujuannya adalah adalah ala sidqihim, kata ulama, menunjukkan atas kebenaran apa yang mereka bawa daripada nabi dan rasul. Dan mereka balu anir risalah anillahi risalatahu, mereka itu hanya tugasnya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, dan menjelaskan risalah tersebut sejelas-jelasnya kepada kita, kepada manusia yang secara balik dan berakal. Artinya syariatnya Nabi itu sempurna, sudah. Syariat Nabi itu sempurna. Syariat Nabi itu fleksibel. Artinya syariat Nabi untuk orang yang di zaman Nabi, untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan, untuk keadaan apapun, dan bahkan sampai detik ini syariat Nabi tetap adalah syariat Nabi, tidak ada perubahan di dalam syariat tersebut. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, yang menjadikan pegangan saat ini adalah syariatnya Rasulullah SAW. Ini katakan. Dan kita wajib memuliakan seluruh para nabi dan rasul. Wajib hukumnya memuliakan seluruh para nabi dan rasul. Tidak boleh bagi kita membeda-bedakan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun yang paling utama di antara para nabi dan rasul adalah pimpinannya Sayyidil Rasul, Sayyidil Nabi wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini maksumun, kita wajib yakini. Mereka itu maksum. Maksum itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa kecil. Jadi ingat Pak, Bu, Nabi tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nabi bermaksiat tidak? Tidak ada satupun Nabi bermaksiat kepada Allah, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Tidak ada satupun bermaksiat kepada Allah, karena mereka adalah maksum, sosok makhluk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu,
Pernah ada dengar cerita malaikat Nabi Allah Adam yang makan buah khuldi? Kata orang dia bermaksiat kepada Allah. Sering nggak? Dengar nggak? Pernah dengar seperti itu? Sering. Padahal bermaksiat tidak? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam satu riwayat disebutkan Nabi Allah Musa ketika di langit bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, itu Nabi Allah Musa berkata kepada Nabi Allah Adam, wahai abuna Adam, wahai ayah kami Adam, kalau seandainya kau tidak memakan buah khuldi, niscaya kami ini berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa bertanya seperti itu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa jawab Nabi Allah Adam alaihissalam? Jawab Nabi Allah Adam alaihissalam, hai Musa, kau mempertanyakan apa yang dikehendaki oleh Allah kepadaku. Ini katakan, kau mempertanyakan apa yang dikehendaki oleh Allah kepadaku. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam adalah kehendak Allah. Ini katakan. Makanya segala sesuatu yang terjadi merupakan adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah para rasul, ada berapa jumlah rasul? Jumlah rasul jumlahnya 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Itu jumlah rasul. Kalau jumlah nabi itu jumlahnya 124.000. Pak Zanaji depan. Kalau jumlah para nabi itu jumlahnya adalah 124.000. 124.000 jumlah nabi. Ini katakan. Dan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita beriman, yang wajib kita ketahui, ada 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul itu siapa saja? Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hudun, Saleh, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, wa Harun, wal Iyasa, wa Daud, wa Sulaiman, wal Ilyas, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa Uzair, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar Nabi Allah Uzair? Pernah dengar? Belum pernah dengar. Tapi 25 nabi dan rasul itu. Belum pernah dengar Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair itu adalah nabi yang membawa agama Nabi Allah Musa alaihissalam dengan menghafal kitab Taurat. Dulu ada raja namanya Raja Bukhtansoroh. Raja Bukhtansoroh ini adalah raja di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Setelah wafat Nabi Allah Musa, itu Nabi Allah Musa umatnya berkembang. Mereka menghafal kitab Taurat. Lalu ini raja memerintahkan seluruh orang yang hafal kitab Taurat untuk dibunuh, karena dia ingin menghilangkan agama Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka semua orang-orang yang hafal kitab Taurat dibunuh oleh Raja Bukhtansoroh ini. Dibunuh semua. Ini katakan. Sampai hilanglah agama Nabi Allah Musa. Ada, tapi mereka tidak ada tuntunan. Bahasa kita, agama Nabi Allah Musa kan agama Yahudi. Ini katakan. Yahudi KTP. Artinya ada agama tapi nggak ada tuntunan. Selama 100 tahun kemudian Allah mengutus Nabi Allah Uzair alaihissalam dengan menghafal kitab Taurat. 100 tahun kemudian, yang pada saat itu agama sudah hilang. Ada agamanya tapi tidak ada tuntunannya.
Maka pada saat itu ketika Nabi Allah Uzair membawa agama Nabi Allah Musa dengan menghafal kitab Taurat, maka pada saat itu umat Nabi Allah Musa mengatakan apa? Nabi Allah Uzair ini ibnullah, anaknya Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang hafal kitab Taurat kecuali dia adalah anak Tuhan. Sehingga Nabi Allah Uzair ini disembah oleh kaum Yahudi. Mereka anggap menjadi Tuhan. Ini katakan. Itu yang terjadi. Makanya Nabi Allah Uzair adalah Tuhan bagi kaum Yahudi. Sebagaimana Nabi Allah Isa adalah Tuhan daripada kaum Nasrani. Ini katakan. Itu yang harus kita paham. Wajib 25 Nabi dan Rasul ini kita pahami. Di antara ulama mengatakan 25 itu tersebut ada yang mengatakan Dzulkifli, Nabi. Ada lagi mengatakan Ilyas. Ada lagi yang mengatakan Zakaria. Ini katakan. Itu semua daripada 25 Nabi dan Rasul yang ada. Dikatakan. Kenapa wajib kita beriman kepada 25 Nabi tersebut? Kenapa tidak harus beriman dengan yang lain? Yang 313 Rasul, Nabi 124.000. Kenapa? Karena kata ulama 25 Nabi dan Rasul ini adanya di dalam Al-Quranul Karim dan wajib bagi kita beriman kepada 25 Nabi dan Rasul itu. Ini katakan. Yang paling afdal 25 Nabi dan Rasul itu siapa? Mereka yang dikenal dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Mereka adalah Nabi dan Rasul yang di dalam dakwahnya kepada umatnya sangat penuh ujian dan cobaan dan penuh dengan kesabaran. Makanya mereka dianggap dengan ulul azmi. Kenapa? Karena di dalam dakwahnya tahammul masyaqqah. Sangat-sangat sulit mereka di dalam dakwahnya. Sangat-sangat penuh kesulitan, kesusahan dan kedoliman yang terjadi kepada mereka. Tapi mereka tetap sabar. Siapa mereka? Ada 5 ulul azmi. Yang pertama adalah Rasulullah SAW yang paling afdalnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling susah, yang paling banyak masalah, yang paling banyak ujian dan cobaan, sehingga Nabi adalah yang paling sabar di antara nabi-nabi yang lain. Makanya paling afdal adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ujiannya, cobaannya juga luar biasa. Setelahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Setelahnya Nabi Allah Isa. Lalu yang terakhir adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi ada 5 nabi. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim. Yang ketiga Nabi Allah Musa. Yang keempat Nabi Allah Isa. Yang kelima Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ini katakan. Dan wajib bagi kita beriman juga dengan akidah yang diwajibkan bagi Nabi dan Rasul. Wajib bagi kita memustahilkan sifat daripada sifat wajib atau sifat mustahil dan sifat jaiz yang ada bagi Nabi dan Rasul. Wajib kita memahami, meyakini Nabi dan Rasul itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama as-sidqu, jujur. Itu sifat wajib yang ada dalam diri Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah tabligh, menyampaikan. Yang ketiga adalah amanat. Yang keempat adalah fatanah, cerdas. Jadi Nabi itu sudah pasti jujur, sudah pasti menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Nabi itu amanat, nggak akan pernah khianat. Dan Nabi itu pasti cerdas, secerdas-cerdasnya, paling alim.
Kebalikannya daripada sifat wajib adalah sifat mustahil. Mustahil Nabi itu bohong, mustahil Nabi itu menyembunyikan, mustahil Nabi itu khianat, mustahil Nabi itu bodoh, itu mustahil. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti cerdas. Makanya Pak Bu, Nabi itu kurang apa lagi cerdasnya, kurang apa lagi pinternya, kurang apa lagi jujurnya, kurang apa lagi penyampaiannya, kurang apa lagi amanatnya, sehingga Nabi itu digelari oleh orang-orang kafir Quraisy dengan gelar apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Siapa yang memberikan gelar? Orang kafir. Yang memberikan gelar itu adalah orang kafir. Lihat kan? Bukan umat Nabi pada saat itu, tapi mereka justru orang kafir yang memberikan gelar Rasulullah SAW dengan Al-Amin. Kenapa? Karena sifat percaya yang luar biasa yang ada dalam diri Nabi. Tapi di dalam dakwahnya Nabi ada pro dan kontra. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Ada yang mencintai Nabi, ada yang membenci Nabi. Ada yang ingin membela Nabi, dan ada yang juga ingin membunuh Nabi. Artinya di sini kita dikasih tahu bahwasanya kita ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja. Masalah orang itu nerima atau tidak nerima itu tergantung Allah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada orang itu, dia akan nerima. Jika Allah memberikan hidayah kepada orang itu, dia akan mencintai. Jika dia diberikan hidayah oleh Allah, dia akan membela. Jika diberikan hidayah oleh Allah, dia akan membantu. Semuanya. Tapi jika hidayah tertutup oleh Allah, dia nggak mau nerima, dia benci, dia nggak senang, dia akan memusuhi. Kenapa? Karena orang itu tidak akan mendapatkan hidayah oleh Allah. Artinya yang sekarang ini terjadi di dalam keadaan kita, di masyarakat kita, sering kan kita lihat di masyarakat kita ini ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang mencintai, ada yang membenci. Padahal apa yang dilakukan tidak pernah ada kategorinya salah. Dalam syariat ada pandangan yang salah, tapi kok dibenci? Kenapa? Karena hal itu ada sebab Allah belum memberikan dia hidayah. Allah tidak memberikan dia hidayah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah kalau kita termasuk bagian yang mencintai, yang menyenangi, yang menyukai, yang membantu, yang menolong. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Lalu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Apa sifat jaiznya? Sifat yang dikategorikan boleh, yang dikategorikan boleh. Apa sifatnya? Ittisab bi'aradil basariyah allati la tadullu ala naqsin. Mereka itu para nabi dan rasul mempunyai sifat sama seperti sifat manusia. Seperti kita orang. Tidak ada bedanya. Seperti apa? Punya sifat seperti sakit. Nabi dan rasul sakit, tapi tidak menunjukkan akan kehinaan, kekurangan di dalam diri mereka, seperti penyakit judam, seperti penyakit belang, kusta. Itu tidak mungkin para nabi. Nabi demam, nebem. Nabi sakit kepala. Itu hal yang biasa, sakit biasa. Tapi sakit yang menjijikan itu tidak pernah terjadi kepada nabi dan rasul. Pak, Bu, pernah dengar cerita Nabi Allah? Nabi apa? Yang dalam keadaan punya korengan. Hah? Bukan Nabi Allah Yakub, Nabi apa? Nabi Allah Ayub alaihissalam. Benar nggak cerita itu? Benar nggak? Salah. Cerita itu adalah cerita Israiliyah, cerita orang Yahudi yang masuk di dalam cerita Islam, yang dicerita-ceritai di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Bahkan kita semua pernah mendengarkan cerita tersebut, didoktrin seperti itu, bahwasanya Nabi Allah Ayub itu punya penyakit yang menjijikkan, istrinya lari meninggalkannya. Hampir-hampir pernah dengar cerita itu, Habib Bapak. Itu Nabi Allah Ayub kalau mau wudu, ulet yang nempel di korengnya itu dilepasin dulu.
Wudhu dulu, habisnya nempel lagi di sini. Bohong itu cerita. Tidak terjadi kepada Nabi Allah Ayub seperti itu. Nabi Allah Ayub itu diberikan oleh Allah istri yang banyak, putra putri yang banyak, anak keturunan yang banyak, harta yang banyak, kebun yang luas, ternak yang luar biasa banyaknya. Tapi tetap Nabi Allah Ayub alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak menjadikan Nabi Allah Ayub lalai kepada Allah. Lalu Allah uji lagi Nabi Allah Ayub. Dengan apa? Dengan kesusahan. Apa yang terjadi ketika anak istrinya kumpul di dalam rumah, rumahnya dirobohkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah semuanya. Kebunnya dikeringkan oleh Allah, ternak-ternaknya dimatikan oleh Allah. Kemudian tidak itu saja, lalu Nabi Allah Ayub diberikan sakit yang sifatnya lemah, lumpuh. Berapa lama? 17 tahun diberikan penyakit seperti itu. Tapi dengan 17 tahun apakah menyebabkan Nabi Allah Ayub tetap lalai kepada Allah? Tidak sedetik pun Nabi Allah Ayub lalai kepada Allah, dan Nabi Allah Ayub bersabar. Pak, Bu, susah tidak Nabi Allah Ayub? Susah nggak? Susah, tapi tidak termasuk ulul azmi. Artinya yang ulul azmi lebih lagi Nabi Allah. Ini katakan, Masya Allah. Kalau 17 tahun seperti itu, bayangkan Rasulullah. Lebih lagi susahnya Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi Nabi Allah Ayub alaihissalam. Makanya Pak, Bu, terkadang Allah itu menguji kita dengan dua keadaan. Bukan hanya susah saja, senang pun juga adalah ujian. Tapi belum ada satupun orang datang kepada Habib, dia cerita susah. Habib, saya susah, Habib. Susah kenapa? Saya dapat ujian. Ujiannya apa? Saya punya uang 100 juta tapi bingung untuk ngabisinnya, Habib. Belum ada. Belum ada satupun. Sampai sekarang ini belum ada. Justru yang datang itu semuanya pada susah. Habib, saya susah, saya sakit, anak saya sakit, orang tua saya sakit, saya rezekinya sempit, ini terjadi masalah keluarga saya. Itu saja yang diceritakan. Semuanya kesusahan demi kesusahan yang diceritakan. Tapi belum ada satupun datang kepada Habib sampai detik ini. Belum ada satupun yang dia merasa susah ketika Allah berikan kesenangan kepadanya. Belum ada. Habib, saya dapat ujian, cobaan dari Allah. Apa? Saya dikasih mobil baru, Habib. Bingung saya ini, Habib. Belum ada. Belum ada. Ada Pak yang ngadu sama jenengan seperti itu? Nggak ada. Padahal dua-duanya ujian. Ayo kita tanyakan, kenapa kita merasa giliran susah saja kita diuji oleh Allah? Karena syaitan pinter memanipulasi kita orang, menipu kita orang, supaya kita ini berpikiran bahwasanya kalau seandainya sempit rezeki itu musibah, kalau banyak duit itu nikmat dari Allah, artinya Allah sayang sama kita. Enggak seperti itu. Justru ketika Allah berikan banyak rezeki, banyak duitnya, harga sawit naik, harga karet naik, itu ujian. Ingat Pak, Bu, Habib tanya, mana yang biasanya lalai kepada Allah? Orang lagi susah apa lagi senang? Hah? Lagi susah apa senang? Kalau susah sering nyebutnya ya Allah, susah ya Allah. Kalau sholat nggak lupa doa, ya Allah, susah ya Allah. Coba kalau lagi senang, mau doa? Enggak. Masya Allah. Makanya Pak, Bu, terkadang ketika Allah berikan kesusahan, artinya Allah sayang sama kita. Allah sempitkan rezeki, artinya Allah sayang sama kita. Allah berikan penyakit, artinya Allah sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa ingat kepada Allah, supaya kita ini senang sama Allah, supaya kita ini merintih. Allah senang, Allah rindu
dengan rintihan kita pada malam hari. Tapi sampai detik ini walaupun susah nggak merintih kita. Merintihnya sama siapa? Sama teman. Minjem duit, butuh uang, pengen beli makan untuk anak-anak. Ngerintihnya sama tetangga, rintihnya sama teman. Kesusahan diceritakan kepada orang lain. Datang sama Habib cerita susah. Masya Allah. Harusnya Pak Bu, nggak apa-apa kita cerita kepada orang alim, kiai, ustadz kesusahan kita untuk supaya diberikan nasihat, supaya diberikan solusi. Nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa yang memberi susah kita siapa? Allah. Yang memberi senang kita siapa? Allah. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah rintihan itu harus kepada Allah dulu. Jangan melangkahi Allah. Dengan cara apa? Larinya kepada manusia, nggak lari kepada Allah. Lapor dulu, ya Allah, aku sakit, hamba-Mu ini lemah. Kalau sakit sukanya meruntuh, kalau sakit sukanya merintih, kalau sakit sukanya mengeluh. Ini hamba-Mu ya Allah. Aku yakin Kau yang berikan ini sakit, dan aku harapkan ini penyembuhan dari pengampunan dari dosa-dosaku ya Allah. Jangan Kau adab diriku ya Allah. Ya Allah, dan aku yakin hanya Kau juga yang memberikan kesembuhan ya Allah. Rintihkan kepada Allah, mintakan kepada Allah. Baru setelah itu kita lari kepada kiai, ustadz, habib. Apa? Minta solusi. Apa yang harus kita lakukan? Minta nasihat. Apa yang terjadi kepada kita ini? Jangan minta duit. Ini datang kiai, datang ke habib minta duit. Banyak. Kalau di Palembang itu lucu orang-orang. Bawa resep dokter ke rumah habib. Bawa kwitansi rumah sakit ke rumah habib, dikatakan. Bawa SPP sekolah ke rumah habib, dikatakan. Bawa bayaran pondok pesantren ke rumah habib, dikatakan. Lucu kan? Ada lagi yang pernah ada. Bawa apa? Buat surat dari teguran dari leasing motor ke rumah habib. Kalau nggak bayar ditarik motornya. Ya Allah, habib bilang ala kulli hal, ala kulli hal. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah ya Allah. Wajib tuh beriman. Wabil khusus juga kata ulama, kita wajib beriman kepada hak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akidah, keyakinan yang harus kita tanamkan, bahwasanya meyakini Nabi Muhammad adalah orang Arab, Arabiyun, Quraisyun. Harus yakini mereka itu, Nabi itu kaum Quraisy, orang Arab daripada Bani Quraisy. Dikatakan bukan orang kita, bukan orang Jawa. Ada pemahaman Nabi Muhammad itu mengatakan orang Jawa. Ngaco nih Habib orang ini. Dikatakan iya, dibilang Masya Allah. Apalagi kemarin Habib dengar, wah hasil siapa bahasanya lupa Habib, siapa Pak Taka yang Pak Taka dengar nggak? Katanya ada orang ketemu dengan Nabi, di orang Indonesia ketemu dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali. Zaman kerajaan perang sama Sayyidina Ali, ternyata kalah. Akhirnya salah satu menikah, perempuannya dinikahi oleh Sayyidina Ali. Aduh, Habib bilang, ini dongeng dari mana lagi? Dia katakan, paham? Dia katakan, enggak. Ya gini, Rasulullah itu orang Arab, kaum Bani Quraisy. Warna kulitnya Rasulullah abyad musyarrabun bihumra. Kulitnya Rasulullah putih kemerah-merahan, enggak kita kayak hitam. Ingat tuh, Rasulullah tuh kulitnya putih kemerah-merahan. Ini katakan. Dan yakini Nabi Muhammad ada penutup para nabi dan rasul. Dilahirkan di mana Nabi? Di Mekah. Diutus oleh Allah diangkat jadi Nabi di mana? Di Mekah. Terus hijrah ke mana? Madinah. Wafat
di kota Madinah, dikatakan. Dan ingetin, anna syari'atahu nasyakhat jami'i syara'i sabiqa 'alaiha wa tabqa mustamira ila yaumil qiyamah. Bahwasanya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghapus seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Artinya syariat Nabi Muhammad adalah syariat penyempurna sebelum syariat-syariat sebelumnya. Dan ingat, syariatnya Nabi ya gini, mustamirah, akan terus langgeng ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya Islam itu akan langgeng sampai hari kiamat, ya gini. Makanya Pak, Bu, Habib tanya, kita butuh tidak menjaga Islam? Butuh nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena yakin syariat Islam ini akan sampai langgeng yaumul qiyamah. Jadi kita nggak butuh menjaga Islam. Kenapa? Yang menjaga Islam siapa? Allah. Pasti, yakin, pasti sampai hari kiamat Islam itu akan pasti ada. Tidak akan terhapuskan, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah. Syariat Islam akan selalu langgeng, ini katakan. Pasti. Yang harus kita jaga apa? Keislaman di dalam diri kita orang. Itu yang kita jaga. Islamnya diri kita, Islam suami, anak, istri, keluarga, kerabat, tetangga kaum muslimin. Keislaman mereka yang harus kita jaga. Keislaman diri kita yang harus kita jaga. Sampai kapan? Sampai kita dimatikan oleh Allah. Sebagaimana perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nasabnya Nabi Muhammad. Nasabnya Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah SAW? Nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan. Itu nasab Nabi Muhammad SAW. Terus dari Adnan ini ke mana? Ke Nabi Allah Ismail. Setelah Nabi Allah Ismail ke mana? Nabi Allah Ibrahim. Terus lagi naik lagi ke atas lagi ke Nabi Allah Syith alaihissalam. Terus lagi ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini katakan. Habib ada nasab di masjid-masjid, di musola, di madrasah itu dari Adnan terus ke atas, kata ulama. Ulama mengatakan hadisnya batil. Hanya sampai ke Nabi Allah, sampai ke Adnan saja. Yang sahih di dalam riwayat hadis tersebut. Di atasnya ulama berbeda pendapat, dikatakan. Sedangkan ibunya Rasulullah siapa namanya? Aminah bintu Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, ketemunya di Kilab, dikatakan. Ketemunya di Kilab, dikatakan. Bin Kilab tersebut, dikatakan. Sedangkan Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Bin Kilab ini punya anak namanya Qusay dan Zuhra. Terus di bawahnya dikatakan. Artinya Rasulullah, ibunya Abdullah dan Siti Aminah itu menikah dengan sepupu Mindu. Mentelu. Di bawahnya Mentelu, tahu Mentelu? Misan kan bahasa Jawa apa? Misan, tahu misan? Misan kan? Di bawah misan apa? Mindu. Di bawah Mindu? Mentelu. Di bawah Mentelu? Hah? Apa? Ada di bawah Mindu. Tahu nggak? Nah, Rasulullah itu ibunya dan Siti Aminah dan Siti Abdullah, Abdullah itu menikahnya dengan gerakan di bawah Mindu, dikatakan. Nah, dikatakan. Lahir Rasulullah SAW kapan lahirnya? Lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Dia terus diangkat jadi nabi berapa umurnya?
45 tahun. Menikah 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Kemudian berapa lama di kota Madinah, di kota Mekah dakwahnya? 13 tahun. Jadi umur berapa Rasulullah hijrah? 53. 40 diangkat jadi nabi dan rasul. 13 tahun dakwah. 3 tahun berarti 53. Baru hijrah ke kota Madinah. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun, karena Rasulullah wafat umurnya 63 tahun. Hari apa lahirnya Rasulullah? Senin. Wafatnya Senin. Diangkat jadi nabi dan rasul Senin. Hijrah Senin. Sampai ke Madinah Senin. Isra'ul Mi'raj Senin juga dikatakan. Ada hari yang mulia hari Senin dikatakan. Siapa yang lahir di sini hari Senin? Ada Senin? Ada lahir Senin. Sama kayak Rasulullah, sama lahirnya saja harinya. Kalau amalnya beda, tapi setidak-tidaknya kita bangga, senang kalau disamakan dengan sama Rasulullah, dan harapan bisa kumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya, orang tuanya Rasulullah wafat, Abdullah. Abdullah wafat, ayahnya Rasulullah. Itu hari berapa Rasulullah umurnya? 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Dalam riwayat 2 bulan dikatakan di dalam kandungan ibunya. Tahu nggak, pernah nggak cerita Abdullah, ayahnya Rasulullah? Ayahnya Rasulullah ini gantengnya luar biasa. Dalam sejarah sebutkan, gantengnya luar biasa. Orang berebut ingin melamar Abdullah ini, sehingga Abdullah ini memilih Siti Aminah. Ketika Abdullah memilih Siti Aminah, ayahnya Rasulullah memilih Siti Aminah, menikahi Siti Aminah, apa yang terjadi? 100 perempuan Arab pada saat itu bunuh diri karena putus cinta sama Abdullah. Pikirin, 100. Gantengnya luar biasa berarti Abdullah itu. Saking luar biasanya Abdullah itu. Bunuh diri. Favorit Abdullah itu. Siapa yang sini namanya Abdullah? Nggak ada. Gantengnya luar biasa Abdullah itu. Makanya Rasulullah pun ganteng luar biasa. Ini katakan Nabi Allah Yusuf kalah gantengnya. Nabi Allah Yusuf kalah. Pikirkan gantengnya Nabi Allah Yusuf itu kalau dilihat oleh perempuan lagi ngiris bawang, itu dipotong tangan nggak kerasa. Saking gantengnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Wow. Itu perempuan-perempuan pada saat itu lagi ngiris bawang, ngiris barang apa sesuatu, itu sambil motong tangannya, dipotong tangannya. Saking takjub melihat Nabi Allah Ayub, nggak ngerasa dia. Tangan jari-jarinya terpotong, baru tahu dia setelah Nabi Allah Ayub lari. Wajar kan kalau seandainya Abdullah ayahnya Rasulullah menikah 100 perempuan, membunuh diri. Apalagi Rasulullah gantengnya luar biasa. Gimana Siti Khadijah nggak cinta mati sama Rasulullah? Lihatkan, Siti Khadijah itu walaupun umurnya 40 tahun bidadari, bukan kayak istri-istri kita orang. Umur 20 tahun rasa bagikan 40 tahun. Bu, cantik-cantik ya, rajin-rajin ngerawat diri. Lihatkan. Itu Siti Aminah walaupun 40 tahun jadi rebutan. Siti Khadijah itu jadi rebutan. Kenapa? Karena janda, kaya, cantiknya luar biasa. Mengatakan. Tapi pilihannya kepada Rasulullah. Tahu nggak gimana caranya Siti Khadijah ngelamar Rasulullah? Itu Siti Khadijah ngomong kepada Abi Thalib, pamannya. Pamannya ini kan partner bisnis sama Siti Khadijah. Siti Khadijah pedagang. Rasulullah ini pegawainya, ngambil barang sama Siti Khadijah. Disuruh berdagang.
Pintar Rasulullah dagang. Siti Siti Khadijah ketika melihat itu luar biasa. Langsung pamannya yang diomongi, Abu Talib, kau ajak tuh Rasulullah untuk supaya melamar diriku. Oh baiklah, kata Abu Talib. Dia katakan, lalu ngomong, ya Rasulullah, maukah kau kulamarkan untuk Siti Khadijah untukmu? Oh iya, kata Rasulullah. Rasulullah pun juga senang dengan Siti Khadijah. Kenapa? Ada Siti Khadijah cantiknya luar biasa. Ini katakan. Baru dilamarkan, langsung diterima oleh Siti Khadijah. Ini katakan. Jadi memang nggak apa-apa Bu, Pak. Kalau perempuan misalnya senang sama laki-laki misalnya, dia mintain saja, jangan nunggu. Ini katakan. Kasih kode aja. Ngomong kepada temannya suruh dia ngelamar, jangan pacaran. Jangan pacaran. Kalau mau langsung ngelamar. Ini katakan. Habib pacaran Habib supaya saling mengenal dulu Habib. Nggak akan. Pak, Bu, siapa yang pacaran dulunya sebelum nikah? Hah? Semuanya? Rata-rata. Habib tanya dulu pas pacaran, wangi-wangi nggak ketemu? Mandi nggak? Mandi, wangi-wangi. Itu motor butut dicuci dulu. Nggak ada duit, minjem duit. Kalau ngomongnya dijaga pelan-pelan. Ini katakan, itu kan orang pacaran. Pas nikah Pak Bu, saling kentut. Pus. Benar nggak? Kalau dulu pacaran dijaga nggak kentut nggak gitu orang? Enggak, artinya pacaran itu kemunafikan, tipu menipu di dalam pacaran. Kenapa? Karena hanya menikah yang akan menampakkan wujud aslinya. Ini wujudnya gimana nih? Ini katakan. Makanya jangan pacaran, anak-anaknya dijaga, jangan sampai pacaran. Bilangi kalau ada yang senang sama anaknya, putrinya, ngomong, kalau kamu senang, kamu lamar putri saya, bukan kamu pacari, karena putri saya ada sosok putri yang saya sayangi. Saya nggak mau kamu rusak. Gitu. Ini enggak, dibiarin putrinya pacaran. Na'udzubillah. Kemudian ketika Rasulullah lahir, umur masih kecil, dirawatlah oleh siapa yang merawat Rasulullah pertama kali? Setelah ibunya, Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun dibalikin kepada ibunya Siti Aminah. Umur 6 tahun Rasulullah, wafatlah ibunya Siti Aminah. Hanya 2 tahun merawat Rasulullah. Setelah wafat ibunya Siti Aminah, Rasulullah dirawat oleh ayahnya, oleh kakeknya. Dikatakan, kakeknya ini adalah kakek yang luar biasa, Abdul Muthalib, yang sangat mencintai Rasulullah, melebihi cintanya kepada anak-anaknya yang lain, melebihi cintanya kepada cucu-cucunya yang lain. Ketika umur 8 tahun Rasulullah, wafatlah kakeknya. Diasuhlah oleh siapa? Pamannya. Siapa namanya? Abi Thalib. Kenapa pamannya yang diasuh oleh Abi Thalib? Karena ini wasiat. Wasiat dari siapa? Kakeknya Abdul Muthalib mewasiatkan kalau Rasulullah aku meninggal, yang merawatnya adalah Abi Thalib. Kenapa? Yang lain pengen berebut merawat Rasulullah, tapi kakeknya memandang Abi Thalib untuk merawat Rasulullah. Abi Thalib ini cintanya sama Rasulullah dengan Rasulullah, keponakan ini luar biasa, sampai-sampai melebihi cintanya kepada yang lain. Pada saat itu Abi Thalib miskin, tapi ketika merawat Rasulullah menjadi kaya raya. Ini katakan sangat sayang. Makanya setelah dewasa Rasulullah, setelah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah kebalikan merawat anaknya Abu Thalib. Siapa? Siapa yang dirawatnya? Yang ikut sama Rasulullah? Siapa? Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bapaknya adalah yang merawat Rasulullah, pamannya Rasulullah. Sayyidina Ali dirawat oleh Rasulullah. Makanya dari kecil Sayyidina Ali itu ikut sama Rasulullah. Makanya anak yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Laki-laki pertama kali yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Ini katakan. Kenapa? Karena ikut dari Rasulullah. Selalu Rasulullah itu sayang dengan Sayyidina Ali,
luar biasa. Padahal Sayyidina Ali siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah, karena anak pamannya. Ini katakan. Makanya Sayyidina Ali itu dinikahkan kepada siapa? Siti Aminah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan. Kayak bak keluarga sudah dengan Sayyidina Ali ini. Dinikahkan lagi kepada putrinya. Ini katakan. Terus istrinya Rasulullah ada berapa? Pak, Bu, biar paham jenengan. Berapa istrinya Rasulullah? Ada berapa? 11. 2 wafat sebelum Rasulullah, 9 wafat setelah Rasulullah. 2 wafat sebelum Rasulullah. Siapa yang wafat sebelum Rasulullah? Siti Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Itu meninggal sebelum Rasulullah. 9 lagi wafat setelah Rasulullah. Siapa 9 yang wafat setelah Rasulullah? Aisyah, Sauda, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah yang dikenal dengan Ramlah, Zainab bintul Jahsh, Ummu Salamah, Juwairiyah, Wasofiyah. Ini katakan. Itu istri-istri Rasulullah. Ini katakan. Terus selirnya Rasulullah, hamba sahayanya Rasulullah. Ada 4. Salah satunya yang terkenal adalah Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu bukan istri Rasulullah, tapi hamba sahayanya Rasulullah yang melahirkan anak Rasulullah. Siapa anaknya? Ibrahim. Ini katakan. Berapa putra-putri Rasulullah? 7. Yang pertama siapa? Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummul Kulsum. Yang keenam Fatimah. Yang ketujuh Ibrahim. 6 orang dari Siti Khadijah, 1 orang dari Mariyatul Qibtiyah. Ini katakan. Zainab dinikahi kepada anak yang laki-laki, meninggal masih kecil semua. Anak perempuan menikah. Pertama Zainab menikah dengan siapa? Abu As bin Rabi. Abu As bin Rabi punya anak 2, Umamah dan Ali. Ali masih kecil meninggal. Umamah yang akhirnya dinikahkan oleh Sayyidina Ali. Ini katakan. Yang kedua adalah Ruqayyah, dinikahkan kepada Sayyidina Utsman. Wafat Ruqayyah, Rasulullah menikah lagi kan putrinya dengan Ummul Kulthum. Jadi Sayyidina Utsman itu menikahi 2 putri Rasulullah. Makanya Sayyidina Utsman itu digelar dengan apa? Dzunurain, 2 cahayanya Rasulullah SAW. Lalu yang keempat Fatimah, dinikahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang lain nggak punya anak kecuali Fatimah dan Zainab yang punya anak. Dikatakan Zainab anaknya 6, 3 laki-laki 3 perempuan. 3 laki-laki siapa namanya? Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin meninggal kecil. Yang perempuan siapa namanya? Siapa namanya? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nama siapa ini? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Bukan istri Nabi, anak-anak Nabi. Nama bibiannya. Anaknya Nabi itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Fatimah ketika punya anak perempuan diberikan nama bibinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Dikatakan, lihat luar biasa. Dikatakan, pas meninggal Sayyidah Fatimah wasiat kepada Sayyidina Ali untuk menikahi siapa? Umamah. Umamah itu siapa? Keponakan Sayyidah Fatimah, anaknya Zainab. Lihat, itu wasiat dari siapa? Dari Fatimah. Ketika meninggal wasiat untuk Sayyidina Ali menikahi Umamah, anak putri daripada Zainab, keponakannya sendiri, keponakan istrinya. Ini katakan dinikahi oleh Sayyidina Ali. Ini katakan. Pamannya Nabi ada berapa? Pamannya Nabi ada 11. Yang terkenal Hamzah, Abbas dan Abu Thalib. Bibiannya 6. Yang terkenal adalah Sofiyah Ummu Zubair.
Punya anak namanya Abdullah bin Zubair, sepupu Rasulullah, dikatakan. Pamannya sebelah ibu ada 3, pamannya sebelah bapak bibiannya ada dikatakan akhwalu, dikatakan. Rasulullah perang berapa kali perang? 27 kali perang langsung Rasulullah SAW. Ini katakan. Yang terkenal ada 6 perperangan: Badal Kubro, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Undak, Hudaybiyah, Ghazwatul Fatah, Ghazwatul Tabuk. Itu yang terkenal. Yang Rasulullah mengutus di dalam perperangan ada berapa perperangan? 35 kali. Kapan itu terjadinya perperangan? Ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Berapa kali terjadi perperangan? 27 tambah 35 berapa? 27 kali Rasulullah perang ikut langsung. 35 kali Rasulullah mengutus pasukan. Berapa? 52 kali. Ini katakan. 27 sama 35. 62 kali peperangan. Ayo Pak, dakwanya Rasulullah lemah lembut atau keras? Ayo, dakwanya Rasulullah lemah lembut apa keras? Lemah lembut apa keras? Sama pedang lemah lembut? Di dalam perperangan lemah lembut gitu? Paham artinya? Rasulullah dakwanya berada di kota Madinah, di Mekah. Rasulullah belum diperintahkan untuk perang. Dakwanya dengan lemah lembut. Tapi ketika di Madinah baru Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad untuk perang. Dakwahnya. Artinya di dalam dakwah itu lihat sikon, situasi dan kondisi. Rasulullah itu pernah dipukulin orang, dicaci maki Rasulullah, dihina dan berbagai macamnya. Rasulullah sabar. Tapi pernah juga Rasulullah jika dihina, Rasulullah perintahkan orang itu untuk dibunuh. Paham? Enggak, Rasulullah diam. Jadi siapa yang bilang dakwanya Rasulullah itu lemah lembut, enggak pernah dengan kekerasan? Enggak ada dakwanya seperti FPI, enggak ada. Siapa bilang? Enggak tahu sejarah. Kapan harus lembut, kapan harus keras. Itu harus tahu kita kondisi seperti itu. Ketika kehormatan Rasulullah, ketika kehormatan Islam dihancurkan, diremehkan, dihina, wajib kita dakwanya dengan keras. Lo lihat yang terjadi. Kita orang nggak sanggup. Ada yang sanggup menghancurkan tempat pemabukan? Ada? Aduh. Lihat kemarin dilegalkan oleh Jokowi hampir minuman keras. Mana umat Islam Indonesia nih? Ada? Teriak-teriak di jalan? Ada? Nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Karena Habib Rizik di penjara. Coba kalau Habib Rizik nggak di penjara. Pak. Sekarang nih, rasa agama, pelajaran agama di sekolahan dihilangkan oleh Menteri Agama. Syakut. Hilang pelajaran agama. Mau ngomong apa kita orang? Mana umat Islam? Sekarang ini aja sekolah anak-anak sangat sedikit mendapatkan pelajaran agama. Sedikit mereka dapatkan pelajaran agama. Apalagi pelajaran agama dihilangkan di sekolahan. Mau ngomong apa umat Islam? Mau ngomong apa? SK 3 menteri. Yakut. Siapa lagi satu lagi? Tito. Menteri apa? Siapa? Satu lagi? Mahmud ya? Lupa ada satu lagi, yang ketiga. Pelajaran agama di sekolahan hilang. Mana umat Islam? Habib Rizik penjara. Masya Allah. Tenang-tenang saja Beb, yang penting tenang. Iya, sekarang kita tenang.
generasi anak-anak kita tidak akan mengenal agama. Tidak mengenal agama. Mau dijadiin komunis kita orang. Makanya Pak, Bu, kalau punya anak jangan masukin sekolah umum. Masukin pondok pesantren. Masukin di pondok. Ingat, pondok pesantren sekarang ini basis terakhir sudah. Basis terakhir pendidikan anak-anak kita orang. Basis terakhir. Kenapa pelajaran agama tidak ada? Masya Allah. Tahu Ibu, Pak, mau sekarang mau bikin madrasah, izinnya sangat dipersulit. Sangat dipersulit dibandingkan sekolah umum. Mau bikin pondok pesantren sangat sulit izinnya. Masya Allah. Ya kita orang tenang-tenang saja. Iya kitanya. Generasi berikutnya jangan harap nanti anak-anak jenengan baca Yasin, baca Fatihah untuk jenengan, dibacain koran, jenengan mati dipoto, jenengan di-share, di-share kan, bapak saya meninggal, ya kawan-kawan, tolong ya didoakan, di-like, tahu di-like, biji jempol, bapaknya mati dibiji jempol, mengatakan, na'udzubillah, banyak yang begitu. Nggak heran kalau anak-anak kita tiktokan goyang-goyang di orang. Sehingga pejabatnya dihukum vonis penjara 4 tahun karena merugikan negara 16 triliun. Joget TikTok dehnya. Kenapa? 4 tahun penjara. Yang merugikan negara 16 triliun, setahun penjara, denda 1 miliar. Enak gak korupsi? Makanya jenengan harus jadi pejabat biar bisa korupsi. Duit rakyat. Ada pejabat dibela-belain, diseneng-senengin. Sumber fitnah mereka orang. Kenapa? Karena dia tidak beragama. Apa agama kita melarang untuk jadi pejabat? Nah, agama kita tidak melarang untuk jadi dokter, jadi pejabat, jadi TNI, jadi polisi. Tidak melarang, justru menganjurkan. Tapi yang dilarang itu jika mereka tidak bertakwa kepada Allah. Jadi pejabat-pejabat yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi polisi-polisi yang tidak bertakwa kepada Allah. Itu yang dilarang dalam agama kita orang. Jadi siapapun mau jadi kiai, ustadz, jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, jika tidak bertakwa kepada Allah, itu yang dilarang dalam agama. Lalu yang terakhir, jadi kita pahami itu keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, wa mil yaumil akhir bigada khair wa syarr min Allah Ta'ala. Yang kelima, takdir, meyakini akan akhir, hari akhir. Hari akhir itu siapa aja, tentang apa iman kepada hari akhir? Iman bahwasanya akan terjadinya kiamat, mizan, syirat, jannah surga, neraka, pertanyaan 2 malaikat, nikmat kubur dan adab kubur. Wajib kita beriman dengan perkara-perkara seperti itu. Lalu yang terakhir, beriman kepada takdir baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun, Pak, ingatin, segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini merupakan ketentuan, takdir dan kehendak Allah. Makanya sering Habib sampaikan, duduknya kita di dalam majlis ini kebetulan tidak? Kebetulan tidak? Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Yang ada adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita ucapkan ketika terjadi sesuatu kepada kita apa? Apa? Masya Allah. Apa artinya? Segala sesuatu kehendak Allah. Yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Istri kita, Masya Allah. Suami kita, Masya Allah. Anak, Masya Allah. Rumah, Masya Allah. Kendaraan, sakit kita, sehat kita, senangnya kita, susahnya kita, apapun, ketaatan, kemaksiatan adalah Masya Allah. Paham? Jadi berjalan saja. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita bersyukur. Jika Allah berikan kesusahan,
kita bersabar. Yang penting mujahadah, maksakan diri. Habib kan Masya Allah, saya maksiat, Masya Allah, benar kau maksiat, Masya Allah. Tapi ingat, satu detik ke depan kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Jika kau maksiat, kau bertaubat, kau harus mujahadah, kau harus sholat, kau harus puasa, kau harus baca zikir, kau harus paksakan untuk baca Quran, paksakan untuk mengaji, paksakan untuk belajar ngaji, paksakan untuk sholat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah, wiridan, paksakan. Jika kau tidak memaksakan itu, maka kau tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan apapun yang terjadi, jikalaupun kau sudah memaksakan kau maksiat, itu pun adalah ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sekarang nih? Apa orang yang sedang istihadah wajib mengqadai puasa di bulan Ramadan? Kalau istihadah dia wajib puasa. Istihadah itu keluar darah bukan di waktu haid dan bukan di waktu nifas. Nggak perlu dia qadha. Kenapa? Karena dia wajib puasa. Beda kalau seandainya haid. Kalau dia haid, dia wajib qadha nantinya. Haram bagi dia untuk puasa. Ingat ya Pak, Bu. Istihadah itu seperti perempuan yang sehat. Semuanya diwajibkan. Sholat, puasa, wajib semua. Itu bagi istihadah dikatakan. Bagaimana cara wudu orang yang sakit sedangkan orang tersebut tak bisa apa-apa? Kalau dia bisa diwudui, wudui pelan-pelan saja dengan air. Kalau memungkinkan untuk diwudui. Kalau tidak memungkinkan untuk diwudui, ditayamumi. Kalaupun tidak memungkinkan untuk diwudui dan ditayamumi, maka sholatlah dia li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat. Kalau sehat dia qadha, kalaupun sampai dengan ajalnya dia melepaskan kewajiban. Paham? Kalau dia Habib dia sudah pakai pampers, tidak bisa lagi dia ini Habib. Ya sudah, sholat saja, nggak usah langsung wudhu. Kenapa? Karena syarat sah wudhu dan syarat sahnya tayamum itu membersihkan najis terlebih dahulu. Habib diimpus habis, langsung saja sholat. Kalau sehat nanti iadah, ulang lagi sholat tersebut, qadha lagi sholatnya. Paham?